kalian, yaitu mengenai beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di sidang sempro ataupun sidang akhir skripsi. Tapi kalau sidang akhir mungkin sedikit. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube saya di kelas Bu Wenti Krisna. Tapi biasanya memang channelnya hanya bertuliskan Wenti Krisna saja. Guys, ini sudah memasuki musim-musimnya sidang sidang sempro ataupun sidang akhir skripsi. Bentar guys. Ada batuk ya. Nggak batuk sih, cuman agak-agak enak ini tenggorokan. Sekarang kita sudah memasuki musim sidang sempro ataupun sidang akhir skripsi. Ya, jadi di sini saya spesial akan membuatkan konten buat kalian, yaitu mengenai beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di sidang sempro ataupun sidang akhir skripsi. Tapi kalau sidang akhir mungkin sedikit ya. Yang saya banyakin di sini adalah memang sempronya dulu. Tapi ini nanti di sidang akhir juga bakalan ditanya lagi, sepertinya seperti itu. Ya memang seperti itu ya. Jadi tidak panjang lebar, saya akan menjelaskan beberapa atau menyebutkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika sidang sempro ataupun akhir. Yang pertama adalah fenomena. Ya, fenomenanya apa Mbak? Fenomenanya apa Mas? Nah, ketika kalian ditanyakan fenomena sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya, fenomena dan gap ya. Di sini ada yang pertama adalah fenomena dan yang kedua gap. Fenomena dan gap ini ada di video sebelumnya. Tips aja ya guys ya. Kalau bisa di PPT-nya kalian itu sebutkan atau kasih gambaran kecil tentang fenomenanya apa dan gapnya seperti apa. Jadi jangan ketika nanti saya jelasin Bu, nggak usah ditulis, itu biasa tuh anak-anak gitu ya, seperti itu. Jadi kalau bisa dijelaskan di PPT-nya tapi tidak tekstual sekali gitu ya. Jadi ya sekedarnya aja. Jadi kalau mau tahu fenomena dan gap di video sebelumnya. Itu yang pertanyaan yang sering muncul. Yang satu fenomena dan yang kedua gapnya apa. Tips lagi, kalau kalian mau menjawab fenomenanya umumnya kalian itu mau bahas hanya sekitaran Gresik ya. Ya udah, fenomena yang ada di Gresik aja kalau umumnya yang ada di Gresik seperti itu. Tapi kembali lagi, setiap dosen tuh beda-beda sih sebenarnya yang meminta dijelasin fenomenanya. Kalian biasanya general gitu ya kalau mau menjelaskan fenomenanya seperti apa. Tapi kalau umumnya misalnya fenomena UKM yang ada di Gresik sekarang beralih begini-begini. Nah, karena kalian akan membahas tentang UKM yang ada di Gresik. Jadi, fenomenanya cukup yang ada di Gresik boleh gitu ya. Yang pertama adalah fenomena, kedua gap. Yang ketiga, pertanyaan ketika di sempro ataupun nanti di sidang akhir itu biasanya judulnya apa Mbak ya? Judulnya apa Mas? Sebenarnya kalau kalian hafal itu lebih bagus lagi sih guys, kalau kalian hafal sama judulnya kan. Jadi kalian tuh udah paham banget dengan judul yang apa yang akan kalian bawakan ya. Kalau bisa sih hafal, kalau enggak ya dibaca aja. Tapi kalau kalian hafal ataupun memahami judulnya seperti apa itu lebih bagus lagi. Yang keempat, kenapa tertarik dengan judul itu? Ya, jangan jawab lagi ya suka aja Bu. Alamat kamu bakalan dihabisin sama dosennya kalau kalian tertarik aja Bu. Itu tidak ilmiah ya. Kasih jawaban yang ilmiah. Umumnya kalau kamu tertarik untuk membahas tentang endorser, ada apa sih sebenarnya tentang endorsernya ini? Kalian cari referensinya untuk menjawabnya ya. Jangan hanya kalian itu menjawab non ilmiah ya. Suka aja Bu, penasaran aja Bu. No. Jadi tolong dijawab sesuai dengan ilmiahnya seperti apa atau cari referensinya ya. Itu yang keempat. Kenapa tertarik dengan judul tersebut? Yang kelima, referensi penelitian terdahulu. Jadi kenapa sih penting referensi penelitian terdahulu? Itu kan sebagai acuannya kalian juga. Emang referensinya yang dulu
Apa Mas? Terus kenapa? Nah, kayak itu kalian juga harus jawab dengan ilmiah. Kalau penelitian sebelumnya itu Bu seperti ini, kalau penelitian sebelumnya ternyata seperti ini. Ada beberapa penelitian yang saya baca, 2 atau 3 artikel itu mengatakan seperti ini. Nah, saya sedangkan di penelitian saya ini saya ingin buatnya seperti ini. Ya, jadi jawabannya harus ilmiah. Jangan sesuka hati kalian. Yang keenam adalah objeknya. Kenapa objeknya? Kenapa memilih PT itu? Kenapa memilih ini? Kenapa memilih ini? Ya, itu objeknya. Jadi kenapa sih kamu pakai objek tersebut? Kalian harus jawabnya juga harus ilmiah. Itu kalau umamanya nanti kalau rumusan sama tujuan itu jarang sih ya, beberapa aja mungkin ya dipelajari juga sih. Itu di bab 1 ya. Untuk yang di bab 2 itu biasanya sih beberapa aja ya di teorinya siapa yang dipakai, tapi tidak terlalu dalam sih biasanya sih di bab 2. Saya skip aja ya. Ya ada mungkin beberapa pertanyaan tapi tidak sedetail di bab 1 dan yang di bab 3 ya. Kalau di bab 3 ini saya langsung ya, yang bab 2 saya skip dulu. Kalau di bab 3, nah pakai pendekatan apa Mbak, Mas? Kuanti Bu, kuali Bu. Kenapa? Kalau kalian jawabnya yang kuanti itu karena saya males gak bisa mendeskripsikan. Kalau kuali saya tidak suka angka. No ya. Jadi kalian harus menjawab ilmiah juga. Kenapa sih saya pakai kuanti? Karena begini ilmiah ya. Ilmiah itu bukan karena kalian cari gampangnya, bukan seperti itu. Jadi benar-benar kalian kenapa sih kamu pakai kualitatif? Karena memang ini adalah penelitian bla 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 yang memang kalian alasannya harus pakai kualitatif, nggak bisa kalau umumnya pakai kuantitatif. Ada dasarnya, ada dasar kamu memakai pendekatan kuanti ataupun kuali. Dibaca dulu penelitian terdahulu juga itu bisa membantu. Kenapa kalian pakai kuanti? Kenapa kalian pakai kuali? Itu baca referensi dulu ya. Yang ke-8 adalah tempat penelitian. Nah, ini juga menarik. Lokasi penelitian biasanya gini, kamu ngambilnya di mana Bu? Lokasi penelitiannya di Gresik Bu, di kantor saya Bu, di tempat kerja saya Bu. Kenapa? Biar gampang dapat respondennya Bu ya. No, itu juga benar-benar semua itu harus dijawab dengan ilmiah gitu ya. Maksud saya itu ya mungkin kalian tidak terlalu dalam sekali, tapi setidaknya tidak menjawab ala kadarnya ya. Kalau umpamanya kalian mengapa nggak mengambil objek atau lokasi penelitian itu di tempat kerja kalian, alasannya seperti apa ya? Bukan karena gampang nanti cari respondennya, bukan ya. Benar-benar kalian punya alasan yang benar-benar kuat kenapa kalian itu memilih untuk meneliti atau lokasi penelitiannya adalah di tempat kerja kalian atau di tempat tersebut. Yang pertama mungkin dikarenakan memang menurut data-data sebelumnya bahwasannya, nah seperti itulah ya, ilmiah gitu. Terus populasi dan sampel. Ini sering sekali juga dijawab, terkadang anak-anak masih bingung ya. Terkadang dosen juga bakalan lama tanya di populasi karena memang mahasiswa kayaknya angger gitu ya, pokoknya 100, 200 dan itu tidak ada alasannya gitu ya. Jadi kalau kalian ditanyakan populasinya siapa dan sampelnya berapa gitu ya, 100, kenapa kok 100, kenapa kok nggak 200, kenapa kok nggak 50, itu harus dijawab juga. Kalian tuh siap-siap aja dengan pertanyaan tersebut. Lalu kenapa kok random sampling? Random sampling yang apa? Ada yang simple, ada yang apa gitu ya. Itu kalian pasti akan ditanyakan lagi ya, dijawab. Kenapa kok nggak pakai? Mbak, kalau umpamanya random sampling kan berarti begini, sedangkan penelitian Anda seharusnya nggak pakai random sampling loh. Nah, kalian harus siap ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Itu sering populasi dan sampel, tolong alasannya benar-benar kuat ya, benar-benar kuat untuk menjawab para penguji kalian. Yang terakhir adalah alat analisis atau toolsnya ya. Mau pakai SPSS kah, mau pakai PLS kah, Word PLS, Smart PLS, Amos kah, terserah gitu ya. Mau pakai apa aja terserah kalian, tapi alasannya harus kuat ya, harus kuat. Misalnya kalau umpamanya kalian mau pakai SPSS, jangan jawab ya saya cuma bisanya SPSS Bu. No,
jangan seperti itu ya, karena buat saya menarik Bu PLS. Saya apa ya Bu, kalau SPSS kan sudah lama Bu, kalau kenapa saya pengen coba Word PLS aja, pengen Smart PLS aja. Tidak seperti itu. Ibaratnya begini guys ya, penelitian gini. Kalau umpamanya pakai tools itu begini alasannya. Kalau saya misalnya gini ya, kalau umpamanya saya mau membelah kelapa muda, itu kalau pakai pisau itu nggak nututi, itu nggak cocok, itu nggak sesuai. Tapi kalau saya pakai parang itu sesuai ya, sesuai dengan apa yang akan saya belah, yaitu kelapa. Ya, jadi tools untuk yang digunakan itu harus sesuai dengan objeknya gitu ya, atau sesuai dengan apa yang akan kita teliti gitu ya. Jadi kalau umpamanya mau belah kelapa itu kalian harus pakai parang, bukan pakai pisau. Jadi alasannya sangat apa ya, masuk akal lah. Dan juga kalian kalau nanti di penelitian ini alasan pakai alat yang namanya SPSS, PLS dan lain sebagainya harus ilmiah juga. Jangan jawab karena saya bisanya cuma SPSS Bu. No, harus kuat. Alasannya harus benar-benar kuat gitu ya. Itu saja, ada 10 berarti ya. Yang pertama fenomena, yang kedua gap, yang ketiga judulnya apa, yang keempat kenapa tertarik dengan judul itu, yang kelima referensi penelitian terdahulu, keenam objeknya. Nah, yang ketujuh pakai pendekatan apa, kuanti atau kuali. Yang kedelapan tempat penelitian, lokasi penelitian. Populasi 9 populasi dan sampel, dan juga 10 alat analisis itu ya. Kalau kualitatif bukan sampel ya, informannya gitu ya. Yang terakhir di bab pembahasan nanti itu akan ada yang namanya kalian hasil temuan. Biasanya saya tidak akan menjelaskan kalau yang di bab akhir ya, soalnya itu itu akan berkembang nanti pertanyaannya kalau di bab terakhir itu ya. Yang jelas kalau umpamanya ada temuan dari penelitian itu jelaskan, dan jangan kebiasaan mahasiswa nih ya, kalau mendapatkan temuan atau menulis penelitian di PPT atau di laporan itu tidak tertulis. Guys, apapun temuan kalian, apapun yang ada di pikiran kalian, tuangkan dalam tulisan ya. Tulisan yang secara ilmiah, baku, bisa dibaca oleh semua orang. Karena penelitian ini tidak hanya untuk diri kamu sendiri atau hanya kamu dan Tuhan yang tahu, tapi ini adalah untuk semua masyarakat gitu ya, agar yang membacanya juga paham. Ketika ada sesuatu apapun itu, tolong dilampirkan atau dilaporkan, dituliskan di laporannya ya. Itu aja dari saya, semoga bisa membantu untuk beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh dosen ketika sidang sempro ataupun akhir. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa di subscribe, like, and comment, dan share ya. Terima kasih banyak, semoga sukses ujiannya, skripsinya juga lancar. Semoga semuanya sukses, apapun yang kalian inginkan bisa tercapai. Yang penting positif ya. Terima kasih banyak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.